sabar menunggu, ya mari kita menunggu. Tetapi kalaupun ini adalah fakta-fakta yang sudah kemarin muncul di persidangan, ada pemindahan, nah itu juga sudah dijelaskan kemarin oleh ahli digital forensik. Saya pikir ini untuk mempersingkat waktu saja. Apa yang saya sampaikan tadi sebagai yang dianggap oleh penasihat hukum sebagai menuntun, menurut saya itu adalah sebuah fakta-fakta yang dari kemarin sudah ada. Iya, tapi ketika keterangan ahli yang lain ditampilkan di sini kan ahli ini belum ada di sini ya. Dan jangan mengaitkan, artinya jangan dikaitkan pertanyaan kepada saksi ini diceritakan mengenai pendapat ahli yang lain. Tetapi ahli ini mengamati gambar dan bagaimana komentarnya. Hasilnya kan begitu ya. Baik, terima kasih Mas. Oke, ini kalau gitu kita lebih baik mungkin tidak usah melihat tayangan CCTV karena akan lama. Okay. Atau mau silakan sambil dilihat juga tidak apa-apa. Bukan, kalau ini kan tunggu dulu 16.28 ya. 16.20 itu waktunya benar ya? 16.29. 16.29. Ada di catatan saudara sedang apa peristiwa apa yang di catatan saudara? 16.29 itu gini. Mulai dari 16.24 sebetulnya ada aktivitas laki-laki membawa pesanan ke arah meja. Karena kami itu waktu melihat tayangan ini, kami berusaha juga untuk membuatnya lebih besar supaya mendapatkan gambaran yang lebih jelas. Dan itu memang sangat challenging. Kemudian 16.28 ada kelihatan bahwa paper bag kombinasi warna biru dan putih ada di atas meja. Kemudian kelihatan bahwa Jessica menggeser satu ujung paper bag ke ujung meja sejajar dengan paper bag yang lain, jadi posisinya berjajar demikian. Kemudian mengambil sesuatu, 16.30 mengambil sesuatu, kemudian dari balik paper bag di ujung meja dibawa ke depan, menoleh ke kiri, kemudian memegang rambut. Ini adalah kegiatan-kegiatan yang tampak, kemudian memindahkan tangan kanannya, diambil di posisi semula, kemudian dia memang banyak pegang rambut di situ. Kemudian 16.33 paper bag 33 itu paper bagnya dipindah ke atas sofa. Gerakan di balik paper bag memang tidak secara signifikan tampak sedang melakukan manipulasi apapun. Kita bicara tentang possibility, itu yang kemudian jika dikaitkan dengan kasusnya, maka berpotensi untuk melakukan manipulasi apapun atau mengubah apapun adalah pada momen tersebut ketika ada di belakang paper bag tersebut. Akan dilanjutkan oleh rekan saya, silakan. Saudara ahli, mungkin saya lanjutkan. Pertanyaan saya yang dari awal tadi saudara jelaskan bahwa terkait dengan saudara tadi lihat di depan persidangan tentang pemesanan kopi, tentang inisiatif pemesanan kopi. Jadi yang saya mau sampaikan ahli, saudara sejauh mana saudara melihat seseorang itu dengan sebuah gestur ataupun emosi itu dapat dilihat dari lazim dan tidak lazim.
umum dan tidak umum menurut pengetahuan saudara? Ya. Tugas kami dalam keseharian kami berperan sebagai psikolog banyak mendasarkan daya analisa berdasarkan observasi. Dan observasi ini adalah observasi yang kemudian dikaitkan dengan umumnya bagaimana orang menampilkan perilaku. Karena dalam konteks apapun tetap ada perilaku-perilaku yang menjadi dasar perilaku yang umum ditampilkan. Jawaban umum atau tidak itu dapatnya dari mana adalah dari ketika kita bicara tentang rata-rata kebanyakan orang berperilaku bagaimana. Kemudian bagaimana juga kesannya secara intuitif orang-orang akan merespon sebuah situasi. Dan ini yang kami pelajari bukan hanya ketika kami mengambil studi tentang ilmu perilaku yang kita sebut sebagai psikologi tadi, tapi juga berdasarkan pengalaman sebagai seorang psikolog klinis, dan dalam hal ini saya berprofesi sebagai psikolog lebih dari 20 tahun. Dalam profesi saudara, gestur, terus perilaku dasar, itu apakah memang menjadi concern saudara dalam khususnya saudara mendalami psikologi klinis nih? Ya, begini Pak, kalau secara umum kita melihat sebuah perilaku tanpa ilmu yang dimiliki oleh kami bisa saja membuat banyak kesimpulan-kesimpulan yang sangat mungkin kesimpulan itu justru salah penilaian. Karena dari sebuah perilaku umum saja itu sebetulnya banyak hal yang bisa diceritakan dari gestur seseorang. Sebagai contoh, misalnya Bapak sendiri. Di sini kalau kita lihat bagaimana Bapak menampilkan perilaku, Bapak kelihatannya kan rileks. Tapi dalam sikap rileks yang Bapak tampilkan, sebetulnya di dalam ada dinamika yang sangat waspada di dalam diri Bapak. Dan kalau orang-orang bisa saja bilang, oh semua orang juga tahu, banyak orang yang tidak tahu. Dan ini butuh pengalaman Pak. Pengalaman dan jam terbang, saya menyebutnya demikian, dari intensitas berpraktek sebagai seorang psikolog klinis. Terkait penilaian saudara terhadap perilaku dasar, bahasa tubuh, gestur dan lain sebagainya, ekspresi wajah, apalagi mungkin? Kata-kata yang tertampil Pak. Nah itu di dalam psikologi klinis itu ilmu itu? Itu adalah bagian yang kami observasi dan kami pelajari. Kami pelajari? Iya. Berarti bagian dari psikologi klinis yang bagian itu dari ilmu ya? Itu bagian dari kompetensi kami. Kompetensi? Iya. Itu bukan asumsi ya? Bukan Pak. Bukan asumsi, ada datanya? Datanya kami peroleh dari pengalaman juga Pak. Jadi banyak yang secara teori juga dipelajari, kemudian diuji dalam laboratorium klinis ketika kami belajar dan berpraktek sebagai psikolog muda, yang kemudian juga lewat pengalaman di lapangan berhubungan dan berinteraksi dengan klien. Untuk lebih jelas, klien adalah penyebutan psikolog bagi pasien selama beribu-ribu jam terbang Pak. Yang saya mau tanyakan, dalam sebuah perilaku itu ya, apakah seseorang itu bisa memodifikasi perilaku itu? Seseorang dengan kapasitas tertentu memiliki daya untuk memodifikasi perilakunya dan membangun kondisi-kondisi yang mendukung perilaku yang dikondisikannya Pak. Dan untuk itu tentu dibutuhkan kapasitas-kapasitas tertentu dari yang bersangkutan. Salah satunya adalah inteligensia, kecerdasan Pak, ketajaman untuk membuat analisis dan prediksi dari perilaku-perilaku yang mungkin dikondisikannya. Kalau dikaitkan dengan tadi saudara sampaikan bahwa saudara pernah interaksi dengan saudara terdakwa. Ya. Tadi saudara katakan bersama Profesor Roni Tipaskara. Yes. Nah,
Berdasarkan kacamata saudara tadi yang tadi saudara Ya. sampaikan bahwa